Pemirsa, kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Yang untuk kali ini kita tetap masih melanjutkan tentang kuda lumping Putra Manggala yang keberadaannya di lingkungan industri keramik di daerah Dinoyo. Saya hari ini didampingi oleh satu di sebelah kiri saya, Mas Agus, terkenal dengan panggilan Pesi, ya. Rahayu Mas Pesi, dan juga didampingi oleh Mas Adi, ya, Mas Adi, Rahayu. Semuanya ini tokoh-tokoh kuda lumping di Putra Mandala sebagai penerus kepemimpinan, bahkan juga kesinambungan kelestarian hidupnya kuda lumping di sini. Para pemirsa, saya akan bertanya kepada Mas Adi lebih dulu, ya Mas Adi, ya. Mas Adi ini di dalam proses peremajaan, ya, saya katakan peremajaan karena minggu-minggu sebelumnya saya berbicara dengan para sesepuh, ya, ada juga Pak Peno, ada juga Pak Agus, ya, yang menurut informasi kelanjutan regenerasi kepemimpinan jatuh di tangan Anda, ya Mas Adi, ya. Gimana? Tolong dijelaskan Mas Adi untuk proses kepemimpinan Putra Mandala ini. Kebetulan saya ditunjuk oleh para sesepuh ya, untuk melanjutkan generasi paguyuban kuda seni Jaran Kepang, ya, Putra Manggala, yaitu ini sekarang sudah menginjak generasi kelima. Generasi kelima, ya Mas, ya. Di sini mungkin perbedaan antara Putra Manggala yang generasi-generasi sebelumnya dan sekarang mungkin sangat terasa sekali, karena di generasi kelima ini kami lebih menonjolkan yaitu tentang garapan tari, musik, lebih memunculkan dari segi teknis daripada menonjolkan sisi lainnya. Mungkin itu untuk seni tari dan teknisnya kira-kira 75% kita konsentrasinya ke sana. Oke, para pemirsa, nampaknya kesepakatan, ya, atau konsistensinya di Putra Mandala ini sebagai seniman tari, jadi paguyuban kuda lumping Putra Mandala ini lebih mengarah kepada perubahan-perubahan, dikhususkan kepada garapan-garapan tari. Nah, ini perlu saya tanyakan kepada Mas Agus, Mas Pesi, ya. Mas Pesi, yang saya dengar Anda ini di Putra Mandala sebagai koreografernya, ya, penata tarinya. Monggo dijelaskan bagaimana penggarapan-penggarapan itu dilakukan, aturan, Mas. Terima kasih. Saya sebagai penata tari itu punya angan-angan sebuah garapan tari, yaitu yang berbasic di kesenian Jaran Kepang ini. Dan kesenian Jaran Kepang ini mungkin garapan tarian saya temanya itu masih di lingkungan kekeluargaan, kekompakan. Jadi menonjolkan kebersamaan yang saya garap. Jadi tarian apapun mesti saya garapnya ada rasa kebersamaan. Jadi kebersamaan itu sendiri kalau kita rangkul semua bersama-sama mungkin nggak terlalu berat. Gitu, ya. Iya. Ya. Jadi apakah di dalam kepelatihan ini ditangani sendiri atau memang ada asisten-asistennya? Mungkin asisten saya sendiri itu Mbak Ayu dan Mas Adi. Tadi garapan ini bukan murni garapan saya, jadi itu bersama-sama, ya, bersama-sama, ya. Iya, ya. Pemirsa, nampaknya komitmen dalam suatu perkumpulan bisa eksis karena kebersamaan. Sehingga di dalam menggarap tari pun tadi dijelaskan oleh Mas Agus Pesi bahwa itu juga digarap bersama-sama dengan beberapa asisten termasuk ketua. Jadi tidak mutlak begitu, ya, Agus, ya. Jadi milik bersama demi kemajuan Putra Manggala, kayaknya begitu, ya. Para pemirsa, saya masih kepada Mas Hadi kembali, ya Mas Hadi, ya. Yang mudah-mudahan lihat kalemnya orang sebagai ketua, kalau ngendikan juga halus, maksud saya jaranan itu rodok gagak gitu loh, Mas. Ya, kalau ngendikan itu
Mas Hadi udah berapa tahun memimpin Putra Mandala ini? Saya sendiri mulai dari tahun 2009. 2009 9. ya, 2009 ya. Sejak 2009. Apa Mas Agus memang basicnya seni penari atau akademisi? Ya ini mungkin saya untuk basic di seni sebetulnya saya tidak punya basic sama sekali awalnya seperti itu. Tetapi karena keinginan dan adanya teman-teman ini, saya mencoba untuk terus belajar di seni Jaran Kepang ini. Tapi saya lebih fokus ke musik. Ke musiknya? Nggih. Iya ya, garapan tari. Iya, garapan musiknya ya, matur nuwun. Para pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masih akan ketemu lagi dalam tema seni dan tradisi. Terima kasih pemirsa, tidak bosan-bosannya kita berada di depan Dhamma TV karena seni dan tradisi itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam masyarakat pada zaman yang modern seperti ini. Karena udah banyak generasi muda kita nampaknya kurang menyukai seni dan tradisi, tapi Dhamma TV tidak pernah bosan-bosannya tetap menceritakan tentang seni kepada para generasi muda. Dan terutama kepada yang sepuh-sepuh, Bapak Ibu juga untuk bisa menyampaikan kepada anak-anak kita bagaimana seni tradisi yang kita miliki lebih indah daripada milik orang dari luar. Untuk ini saya tanya kepada Mas Pesi ya, Mas Agus Pesi ya. Mas Agus Pesi, di dalam kebersamaan untuk menciptakan atau mengkoreografi sebuah tari, kesulitannya di mana, Mas? Mungkin kesulitannya dengan proses itu. Jadi kita memikirkan, bukan saya sendiri yang berpikir, tapi semua ikut berpikir. Nanti pas latihan itu kita rembukan, baru kita keluarkan sebagai materi tari. Jadi semua ini berdasarkan rembukan kebersamaan. Jadi saya sendiri nggak segan-segan untuk memprotes apabila kesimpulan itu kurang berkenan untuk ditampilkan. Oh gitu, begitu ya. Jadi masih juga membutuhkan masukan dari para penari juga gitu ya untuk penyesuaiannya. Nggih. Terima kasih Mas Agus Pesi. Mas Hadi, Anda tadi asalnya memang bukan penari ya, tapi karena kebersamaan jadi mendalami juga gitu ya. Walaupun mungkin kalau suruh nari sendiri mesti tidak bisa itu ya, tapi lebih mengarah kepada masalah penggarapan karawitannya ya, musiknya. Itu yang saya tanyakan kepada Mas Hadi, sebenarnya jumlah anggotanya Putra Manggala ini berapa sih Mas? Untuk jumlah anggota keseluruhan dari paguyuban Putra Manggala ini sekitar 30 orang. 30 orang. Itu sudah termasuk sesepuh dan kru semua ya. Jumlahnya 30 orang sudah termasuk sesepuh dan kru ya. Ada pembagian nggak pengrawit, penggarap musik sendiri atau karawitan sendiri, penarinya sendiri? Ya. Kebetulan di Putra Manggala ini dicoba untuk memilah-milah yang mana potensinya di musik, yang mana di tari, dan samping itu jika memumpuni untuk kedua-duanya biasanya silih berganti. Oh, saling bergantian ya. Ya. Tapi ada berapa orang yang mumpuni dua-duanya itu ya, tahu musik, tahu tari? Sebagian penari untuk musik juga sudah bisa ya. Jadi mereka biasanya ya selain di tari juga mengisi di musik, tergantung kebutuhan tim kita.
tergantung Kebutuhan ya, tim. ya menari ya. Oh ya ya. Oke. Para pemirsa, nampaknya kekompakan daripada keluarga besar Putra Mandala yang 30 jumlahnya ini termasuk para sesepuh itu sudah bisa diatur sebagian penari, sebagian karawitan. Namun penari pun juga ada yang bisa mengerawit sehingga bisa bergantian untuk mengisi kekosongan pada saat pentas gitu ya Mas Adi kira-kira. Oke. Kembali kepada Mas Besi ya Mas Adi ya. Pada saat garap tentunya juga harus komunikasi dengan karawitannya, dengan gending ya. Betul Pertanyaan saya, apakah Mas Besi sendiri mengerti tentang gending, tentang musik? Ya mungkin saya sedikit banyak mengerti dengan musik karena saya juga penari awalnya. Oh awalnya penari juga, Penari juga, iya, karena penari berlatih. berlalu. Tapi Jadi tentang musik juga mengerti. juga ya? mengerti. Iya, iya. Pertanyaan saya yang lain Mas. Apa Mas Besi ini pernah ikut pendidikan tari misalnya gitu? Mungkin kalau dari segi pendidikan saya sendiri manual, jadi nggak pernah ikut ya, tapi saya belajarnya itu dari tempat ke tempat yang lain. Oh begitu aja ya Iya. sistemnya. Jadi zaman dulu itu guru itu kemana-mana ya. Ya, Jadi tidak melalui pendidikan formal ya. betul sekali. Untuk urusan kekarawitan, Urusan kekerawitan itu tahu dengan sendirinya dengan alur perjalanan saya di kesenian itu. oh karena sering menari akhirnya tahu garapan gending gitu ya. Bagus bagus. Otodidak ya Mas. Otodidak. Para pemirsa, Mas Agus Besi ternyata penari otodidak. Jadi tidak melalui akademisi cara belajar menarinya, tapi berguru kepada paguyuban-paguyuban lain gitu ya. Ini sehingga sampai bisa mandiri dan bahkan sampai bisa mengenal kepada karawitannya. Saya kembali kepada Mas Adi ya. Sebagai generasi muda, rata-rata yang menjadi anggotanya Mas Adi ini umurnya berapa Mas? Generasi kelima ini rata-rata anggota Putra Manggala kebanyakan remaja. Masih ada yang duduk di bangku sekolah, ada yang kuliah, SMP, TK TK ada. ada SD, SMP, SMA, kuliah. Yang kuliah juga ada. Kebetulan ada. Para pemirsa, nampaknya Putra Mandala ini nggak tanggung-tanggung ini membina para remajanya mulai dari TK ya, SD, SMP, bahkan ada yang kuliah. Yang kuliah berapa orang Mas? Kebetulan yang mahasiswa di Paguyuban Putra Manggala ini ada 5. Ada 5 ya. Yang kuliahnya di mana Mas? Kuliahnya ada yang di Universitas Merdeka, ada yang di UM. UM ya? Ya. Iya, iya, iya. Baiklah, para pemirsa, kita masih akan melanjutkan pada segmen terakhir setelah kita istirahat sejenak, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih pemirsa, kita lanjutkan tema seni dan tradisi yang bersama Mas Agus dan Mas Adi ya. Kepada Mas Adi ya, tadi menjelaskan ada beberapa senimannya yang sedang kuliah ya. Apa kuliahnya di Unmer Mas ya? Unmer nggak ada jurusan seni setahu saya. Lalu yang di UM itu memang jurusan seni atau? Ya, kebetulan yang di Universitas Negeri Malang itu mengambil jurusan seni tari dan musik. Oh, yang di Universitas Negeri Malang mengambil jurusan seni tari dan musik ya. Ya. Saya kepada Mas Besi ya sebagai pelatih ya. Pelatih otodidak tidak dari akademisi. Pada saat menghadapi anak didik yang memang dari mahasiswa seni itu gimana sikap Anda atau cara Anda untuk memberi petunjuk? Monggo. Ya mungkin saya sendiri bukan menggurui, jadi saya
mengambil, karena itu anak-anak dari UM itu sudah sedikit banyak sudah jadi penari. Jadi saya sendiri cuma mengasih materi. Jadi dari segi gerak atau Iya. dari segi apa itu saya serahkan lagi kepada penari, dan itu sangat gampang untuk mencapai sebuah garapan itu sangat gampang karena penarinya sudah jadi. Jadi saya sendiri nggak begitu ngoyo-ngoyo untuk mencari, saya tinggal mengasih masukan-masukan, jadi anak-anak itu menjalankan gitu, jadi nggak Menjalankan, terlalu sulit. Nggak terlalu sulit jadi Iya. ya. Oke. Para pemirsa, walaupun Mas Agus Pesi ini seniman otodidak bukan dari akademisi, tapi ternyata anak didiknya yang dari Universitas Negeri Malang dan Universitas Merdeka itu pun juga patuh kepada beliau karena mereka sudah punya dasar nari, sehingga untuk menambah memberikan materi-materi itu tidak terlalu sulit. Saya kepada Mas Adi, Mas Adi sebagai ketua ya Mas Adi ya, Mas Adi ini pendidikannya apa sebenarnya? Kebetulan saya baru menyelesaikan pendidikan S1 saya, S1 bidang apa Mas? jurusan komunikasi, Pak. Komunikasi. Pemirsa, Mas Adi ini ternyata sarjana komunikasi, sehingga kayaknya kalau diterapkan betul di bagaimana kepada anak didik ya, kepada paguyubannya itu mudah sekali. Dan ini tentu banyak harapan. Seniman komunikasi tapi bisa berkarya di dalam seni. Dan untuk Mas Adi ya, dengan menghandle 30 katakanlah itu anggota ya Mas ya, atau karyawan kalau itu sebuah perusahaan, apa cita-cita Mas Adi ke depan? Kalau untuk cita-cita saya ke depan itu dari segi kebersamaan ini bisa semakin maju dan juga Bersamaan ya. tidak gampang untuk terpecah belah seperti itu loh. Tidak Jadi gampang terpecah belah. yang menjadi kekuatan kita itu yaitu secara kekeluargaan, kebersamaan, dan dilakukan secara gotong royong ya, seperti itu. Gotong royong. Para pemirsa, sebuah ajaran yang tanpa kita sadari dari Ketua Paguyuban Jaran Kepang Putra Manggala, Mas Adi. Lengkapnya Mas Adi siapa Mas? Nama saya Adi Dania Rizky Wardana. Mas Adi Adi Dania Rizky Wardana. Adi Dania Rizky Wardana. Dari namanya sudah kelihatan, nampak karakter Jawanya itu kelihatan sekali. Tadi menyampaikan utamanya di dalam paguyuban adalah kebersamaan. Ini salah satu ajaran yang dalam keseharian kita sudah kita camkan betul dengan ideologi kita yang namanya Pancasila, di mana di situ diciptakan sebuah persatuan untuk mempertahankan NKRI melalui ideologi Pancasila. Bahkan di situ pada gilirannya kalau dirangkum menjadi satu sila, isinya cuma satu, gotong royong. Di dalam kegotong royongan inilah yang diterapkan oleh Mas Adi ya Mas Adi ya, bahwa paguyuban ini bisa eksis, bisa lancar terus karena kegotong royongan. Kalau untuk Mas Pesi sendiri apa melihatnya mengenai kalau kita bicara tentang ideologi kegotong royongan nasional, negara kesatuan ini harus kita pertahankan, Bhinneka Tunggal Ika, macam-macam tapi kita menyatu. Contoh dari SD, SMP, SMA sampai university bisa menyatu di dalam Putra Mandala. Dan tentunya saya meyakini semua komunitas dalam Putra Mandala percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari segi Mas Pesi bagaimana? Monggo. Ya, kemungkinan saya dari segi saya, karena saya basicnya penari, jadi tuntunan atau tatanan yang saya terapkan itu dari segi tari. Dari Jadi segi tari ya. iya, saya alurkan dengan bukan bicara tapi dengan menari. Jadi menari itu sendiri ada permohonan kepada Gusti, kepada Tuhan. Jadi semua itu tidak meninggalkan itu semua. Jadi kita masih berpedoman pada Tuhan atau Gusti Ngangkara Jagat. Terima kasih Mas Agus Pesi. Para pemirsa, nampaknya dari tari lah kita memahami, kita mengasah nurani kita, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Di dalam hal ini Mas Febri menjelaskan dari menarilah itu adalah sebuah permohonan atau sembah sujudnya kepada Gusti Ingkang Akarya Jagat. Hal ini tidak menyalahi ketentuan di dalam Pancasila itu sendiri, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tentu di dalam perilaku keseharian, karena sikap kegotong royongan nasional, Mas Adi, ya, tentu rasa peri kemanusiaan yang adil dan beradab tercipta juga kan kepada anak-anak didik kita. Bisa ya? Yakin ya Mas Adi ya? Baiklah para pemirsa, sudah banyak yang kita peroleh pada episode kali ini. Kita akan ketemu pada episode berikutnya. Saya akhiri perjumpaan pada hari ini. Hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.